Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hari ini kita akan podcast kembali dengan Bahana Podcast LPMP Kepulauan Bangka Belitung. Hari ini kita kedatangan narasumber yang saya yakin Bapak Ibu semua sudah familiar dengan narasumber kita hari ini. Kita kedatangan seorang pengawas di Kota Pangkal Pinang jenjang SD. Beliau adalah Bapak Bambang Birkuata. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Jadi untuk lebih lanjut kita akan berkenalan dengan Pak Bambang. Kami persilakan Pak Bambang untuk memperkenalkan diri untuk kepada pemirsa Sobat LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ya, terima kasih. Selamat pagi Pak Olin. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Tisna. Saya Bambang Birkuata, salah seorang pengawas sekolah dasar di Kota Pangkal Pinang yang sampai dengan saat ini sudah menjadi pengawas selama 9 menuju 10 tahun. Keongkasan saya sehari-hari ya sebagai pengawas saya selalu ada di sekolah tentunya dan kadang-kadang ada di kantor gitu Pak. Ya, hampir 10 tahun ya. Jadi Pak Bambang ini saya ulangi lagi beliau adalah pengawas Kota Pangkal Pinang jenjang sekolah dasar. Pak Bambang, kalau boleh tahu berapa sekolah binaan Pak Bambang di Kota Pangkal Pinang ini? Ya, saya kebetulan membawahi atau membina 32 sekolah yang terdiri dari beberapa sekolah negeri dan ada di antaranya juga sekolah swasta. Mulai swasta yang termaju sampai dengan swasta yang berada pada tahap di tingkat level rendah gitu. Ada 32 sekolah Pak Bambang ya? 32 Pak. Nah, 32 sekolah Pak Bambang. Sedangkan jumlah hari kerja dikurangi minggu itu paling 20 hari. Ya. Mungkin tidak dalam 1 bulan ini Pak Bambang mendatangi semua sekolah atau bagaimana dari 32 sekolah ini cara pengawasan Pak Bambang ini? Mungkin Pak ya karena geografi kita di Kota Pangkal Pinang kan memang sekolahnya berdekatan ya. Apalagi tipikal di sekolah dasar ini kan ada gugus sekolah. Jadi kita selalu mengunjungi sekolah dengan membuat jadwal yang sekolah-sekolah berdekatan. Biasanya sekolah-sekolah dalam satu gugus itu paling jauh ya di rentang 2 km Pak. Jadi sangat mungkin kalau kita start dari jam 7.30 kita satu hari bisa 2 atau 3 sekolah tergantung kondisi sekolah ya. Sekolah yang besar agak lama kita di sana karena pembinaan memang lebih lama tentunya. Atau sekolah yang dengan level kemampuan yang masih sangat rendah kita cukup lama sehingga 20 hari dalam 1 bulan saya kira cukup untuk mendatangi masing-masing sekolah 1 hari minimal dalam 1 bulan. Tadi pendekatannya gugus ya. Ya. Jadi sekolah dalam 1 gugus itu kadang berkumpul ya. Kadang berkumpul di gugus, misalkan gugus mawar, ada gugus mawar di Pangkal Pinang atau gugus apa? Ya, gugus mawar ada di sebelah ya, di sebelah. pembinaan yang lain ya. Oh iya. Misalkan mereka kumpul di salah satu gugus ya, kemudian Pak Bambang datang ke gugus tersebut untuk memberikan pembinaan? Bisa jadi, bisa kadang-kala seperti itu, tapi kadang-kala memang kita mendatangi ke sekolah secara langsung karena memang jarak tidak jauh ya. Dan sedikit agak ada cara lain di masa COVID ya. Kita melakukan pembinaan secara daring. Kita melakukan pembinaan dengan melakukan fokus grup diskusi melalui online. Biasanya kita menempatkan 6 titik ya. Ada sekolah-sekolah yang memang sudah memiliki fasilitas Zoom meeting yang cukup baik. Itu kita gunakan secara maksimal. Karena saya kebetulan dari 32 gugus itu 32 sekolah itu kan terbagi dalam 6 gugus Pak. 6 gugus. Jadi saya cukup bertemu di 6 hari dunia maya untuk menjamah semua sekolah seperti itu. Jadi
Bapak pernah secara virtual melakukan pengawasan tuh? Sering Pak, bukan pernah, Oh, sering ya? sering dan berulang. Dan Ya berulang. Jadi ketika guru-guru selesai melakukan evaluasi diri, menelaah RPP-nya, maka akan ada namanya FGD, fokus grup diskusi, yang melaporkan sekolah per sekolah melaporkan capaiannya. Walaupun spreadsheet-nya ada pada saya, tapi mereka berkewajiban menyampaikan, itu dilakukan secara rutin. Sebelum kepala sekolah melakukan supervisi pengamatan pelajaran di kelas, biasanya saya juga mengirimkan Google Form untuk guru melakukan evaluasi diri capaian-capaian mereka di kelas. Nah, itu menjadi dasar dan sangat membantu saya, sehingga jumlah guru saya itu ada 329 orang, Pak. 300? Ya, 329 orang yang terdiri dari guru kelas, guru mata pelajaran, dari PJOK sampai dengan guru agama Buddha, guru agama Katolik bahkan. Jadi 329 ini kita jamah dengan sangat mudah dengan metode daring. Tidak ada metode lain yang bisa menandingi yang ini kalau dalam hal ini. Iya, iya. Jadi kalau boleh saya ulangi ya, pertama dengan kepengawasan dengan cara daring. Pendekatan gugus ya. Jadi pertama guru-guru ini melalui Google Form mengumpulkan ya, ataupun memberikan apa sih kebutuhan mereka? Ya, melakukan evaluasi diri, Pak. Evaluasi bagaimana mereka menelaah RPP masing-masing, kemudian bagaimana mereka mengevaluasi diri, capaian-capaian apa di dalam kelas. Itu, Pak. Oke. Nah, baru setelah itu Pak Bambang memberikan treatment kepada mereka Ya, melalui memberikan tugas virtual kepada itu. mereka untuk melaporkan capaian-capaiannya per sekolah melalui daring per gugus. Per gugus, daring per gugus. Jadi kalau ada 6 gugus, 300 guru ini sekali daring bisa hampir 50 peserta, Pak. Ya, tergantung gugusnya ya. Ada gugus yang berisi 7 sekolah, ada gugus yang berisi 4 sekolah. Tidak nyebrang, artinya mereka melaporkan di gugus masing-masing. Nah, luar biasa, Pak. Jadi ya tidak bisa kita pungkiri ya, COVID ini membatasi kita dalam pertemuan secara langsung. Dan salah satu yang dilakukan oleh Pak Bambang ini melakukan pengawasan kepada sekolah, guru, dan tenaga kependidikan melalui virtual gitu ya. Salah satu inovasi yang dilakukan. Nah, dari pertemuan-pertemuan selama ini Pak ya, kecenderungan apa sih yang dibutuhkan oleh kepala sekolah, oleh guru, atau sekolahnya itu sendiri? Ya, guru tentunya sekarang ini hadapkan pada tantangan baru, Pak. Tantangan barunya dengan adanya AKM ini kan guru perlu trik-trik pembelajaran, atau kalau tidak disebut trik supaya tidak negatif, strategi pembelajaran yang tepat. Bagaimana ketika sekolah mereka nanti setelah AKM ini akan menerima keputusan sebagai sekolah dengan level perlu intervensi kah, atau kompetensi berada pada kompetensi minimal atau dasar, atau berada pada cakap atau baik, ataukah memang sudah mahir. Nah, pada sekolah yang sudah mahir kita tidak khawatir ya, artinya pelajaran sekarang berarti sudah mampu mengantarkan anak-anak pada level kompetensi mahir. Bagaimana dengan perlu intervensi? Nah, dugaan kami ketika guru-guru mendapatkan, sekolahnya mendapatkan level seperti ini, guru sangat perlu, Pak, pembelajaran menuju ke sana. Jadi kalau selama ini masih ada barangkali dari 309 guru ini kan masih ada 1-2 Pak yang mengajar dengan gaya saat dia sekolah, Pak. Jadi mengajar dengan gaya gurunya mengajar dulu. Sekarang kan tidak tepat, dan ini yang perlu kita kembangkan, Pak. Bagaimana guru-guru kita ini mendapat kesempatan untuk mempelajari strategi pencapaian ini. Itu yang perlu kita dorong, Pak. Walaupun saat ini kan asesmen nasional ini baru saja untuk jenjang SD ya, tapi Bapak sudah membekali ya sekolah, guru, dan kepala sekolah untuk ya dalam artian pembelajaran yang mengedepankan asesmen nasional. Sudah dilakukan itu Bapak? Sudah, kita sudah melakukan diskusi itu Pak. Jadi ada diskusi-diskusi ringan kita di tingkat gugus maupun di tingkat KKG-nya. Kita lebih kepada KKG di sini Pak, kelompok kerja guru.
bagaimana dengan ketua-ketua KKG kita berdiskusi keperluan-keperluan apa ketika sekolah-sekolah nanti atau anak-anak yang dihadapi itu berada pada level berbeda itu. Ternyata memang sesuai dengan yang kita duga atau kita prediksi, keperluan mereka adalah bagaimana memahami strategi pembelajaran, Pak. Seperti itu yang saya kira sangat mendesak untuk kita lakukan sekarang. Itu tadi berbicara tentang jumlah sekolah, bagaimana melakukan kepengawasan. Nah, terkait program Pak Bambang sebagai pengawas ini apa? Dari perencanaan, terus pelaksanaan, pelaporan, rencana tindak lanjut, seperti apa Pak Bambang? Ya, sebagai pengawas kita memang diatur oleh peraturan bahwa melaksanakan tugas pembinaan, Pak. Jadi tugas pembinaan, ada tugas pemantauan, ada tugas penilaian, ada tugas pembimbingan dan pelatihan. Tugas-tugas ini saya kira hal-hal biasa, rutin kita laksanakan. Yang agak berbeda itu pada program yang baru yang ingin kita luncurkan, sudah kita diskusikan dengan kelompok kerja guru dan kepala sekolah juga bahwa pentingnya sekolah dasar itu memiliki guru kelas yang memiliki kemampuan atau kompetensi bimbingan konseling, Pak. Nah, jadi pada saat sekarang ini Dinas Pendidikan Kota Pangkal Pinang bersama dengan PGRI, bersama juga dengan Asosiasi Pengawas Seluruh Indonesia, Kota Pangkal Pinang, kebetulan saya ketuanya, sedang dan sudah merencanakan program pensosialisasian atau workshop lah, workshop bimbingan konseling kepada guru-guru sekolah dasar ini, bagaimana mereka merencanakan, bagaimana mereka melaksanakan, dan bagaimana mereka menindaklanjuti bimbingan dan konseling sehingga nanti akan bersinergi dengan tugas guru di kelas ketika hasil AKM ini penempatannya sudah jelas kemana sekolah itu. Itu yang sedang kita kembangkan, Pak. Iya, betul. Jadi memang untuk jenjang sekolah dasar, guru kelas itu include ya, jadi satu karena bimbingan konseling tidak seperti dengan jenjang-jenjang selanjutnya, SMP dan SMA. Nah, ini kan salah satu yang menjadi prioritas saat ini di sekolah binaan Bapak dan Kota Pangkal Pinang. Kota Pangkal Pinang ya, Kota Pangkal Pinang membekali guru-guru kelas ini dengan pengetahuan dan kecakapan tentang bimbingan konseling. Iya. Caranya seperti apa itu, Pak? Apakah ada pertemuan IHT ataupun workshop atau polanya seperti apa program yang dilakukan itu, Pak? Ya, pada kesempatan pertama ini kita melaksanakan pola sosialisasi dulu. Jadi sosialisasi kita buat kerjasama antara Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia, kemudian terlibat di sana juga Ketua PGRI organisasinya, ada kelompok kerja kepala sekolah yang membawahi kepala sekolah dasar, ada MKKS-nya SMP, musyawarah kerja sekolah SMP di Kota Pangkal Pinang tentunya, kemudian ada kerja KKG-nya di sekolah dasar dan MGMP. Jadi berkolaborasi semua ini dengan tujuan mensosialisasikan perencanaan, pelaksanaan, dan penindaklanjutan hasil BK bagi guru sekolah dasar. Narasumbernya kita ambil tim MGMP BK SMP yang dibawahi oleh Pak Hadi Sasuyo sebagai pengawas bimbingan konseling di Kota Pangkal Pinang. Gitu, Pak. Ya, sudah semua berarti untuk jenjang SD Kota Pangkal Pinang, sosialisasinya. Kemarin pada saat pertama dilaksanakan di SMP Negeri 7 ada 88 peserta dari 60-an sekolah. Karena ada sekolah yang mengirimkan 2 orang, guru kelas rendah dan kelas tinggi, dan ada sekolah yang hanya mengirimkan 1 orang. Dilaksanakan pada tanggal 17-18 kemarin, sudah berakhir berarti, dan peserta sangat antusias, malah berharap ini ditingkatkan menjadi workshop. Kalau IHT belum, Pak, karena kami penguasa SD saja kurang kompeten ketika menyampaikan ini.
Jadi kami perlu narasumber dari MGMP SMP dan pengawas BK SMP gitu Pak. Ya, jadi dari 88 peserta ini kan harapannya nanti bisa mendesiminasikan ke rekan guru lainnya seperti itu ya. Jadi memang tidak mungkin juga jadi dari ratusan bahkan hampir 500 guru ya di Pangkal Pinang untuk jenjang SD ini kita bekali semua. Nah, pola desiminasi dilakukan tidak Pak? Misalkan dari tadi kan ada 88 peserta yang sudah mengikuti. Ayo Bapak Ibu yang sudah mengikuti kegiatan ini mohon didesiminasikan ke rekan yang lain. Apa seperti itu Pak? Tergantung sekolah Pak ya. Ya. Jadi kalau sekolah di bawah binaan saya sih sudah dan akan ya. Memang instruksi kita tegas bahwa siapapun yang mengikuti sosialisasi kemarin, dia punya kewajiban untuk mendiseminasikan kegiatan itu kepada sekolah. Maka kami mengatakan 88 orang ini adalah pilot Pak. Pilot yang akan mengarahkan guru-guru kelas yang lain menuju bimbingan konseling yang tepat, benar dan sesuai dengan tujuannya. Memang belum ideal barangkali karena hanya hasil sosialisasi. Oleh karena itu peserta itu sudah minta Pak. Peserta sudah minta agar ditingkatkan menjadi kegiatan workshop dengan jumlah waktu dan hari yang cukup. Itu kedepannya Bapak ya direncanakan kedepannya mungkin tahun 2022 bisa jadi seperti itu. Iya bisa jadi Januari 22 kita sudah start untuk kegiatan ini. Nah terus tadi ada program, pengawas itu punya program untuk membina, menilai dan seterusnya. Program Pak Bambang setiap hari harus datang ke sekolah atau seperti apa? Ya, program kita kan memang meluangkan waktu untuk penyusunan laporannya Pak. Jadi sistem kerja pengawas ini bekerja, merencanakan, melaksanakan dan melaporkan sendiri. Jadi memang tidak setiap hari kunjungan ke sekolah itu diharapkan. Kalaupun sekarang ini kami harus datang ke sekolah setiap hari, karena kondisi Pak, karena kondisi jumlah pengawas yang kurang, karena terkait dengan ketiadaan diklat ya, ketidaksiapan pesertanya, saya kira seperti itu. Kewajiban ke sekolah setiap hari tidak ada, cuma dengan jumlah sekolah ini tidak ada pilihan lain. Kami harus datang setiap hari sehingga dalam penyiapan penyusunan laporan pada akhir tahun kami siapkan pada sore hari. Gitu. Seperti itu. Pak Bambang buat laporan? Pasti Pak. Pasti. Ya pasti kita membuat laporan pada awal tahun anggaran kita membuat program, pada nanti akhir Desember kita membuat laporan. Ya, itu tadi dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Kalau ada sekolah yang sampai saat ini ya, sekolah bina Bapak aja lah, jangan yang lain. Sekolah bina Bapak yang tidak sesuai dengan harapan Bapak, apa yang Bapak lakukan? Ya, masalah dilema ini Pak. Ini menjadi masalah yang sangat yang menjadi dilema dan memang terjadi Pak. Kebetulan Bapak bertanya pada pengawas yang pas. Jadi di Pangkal Pinang barangkali hanya saya yang memiliki sekolah yang tidak bisa bergerak katakanlah dari angka 3 menuju ke angka 6 sekalipun karena keterbatasan otonomi kepala sekolahnya saya kira ya. Nah ini kita terus membina Pak. Tidak ada kata ditinggalkan bagi kami pengawas. Sekolah ini tetap kami bina dengan berbagai cara dan berbagai metode tentunya dengan pendekatan yang sampai kepada yayasannya. Walaupun sampai hari ini sejak 2019 saya berada di sekolah ini belum berhasil saya laksanakan. Kemungkinan yang terburuk adalah nanti kalau memang saya tidak berhasil, tapi saya belum nyerah Pak. Ketika saya tidak berhasil, nanti saya barangkali memohon kepada Kepala Dinas Pendidikan agar melakukan rolling. Sekolah ini dibina oleh pengawas yang lain yang lebih luar biasa cara pembinaannya sehingga dapat menggerakkan sekolah ini dari angka 3 atau 4 kita katakan menuju minimal ke angka 6 atau 7. Begitu Pak. Ya istilahnya penyegaran lah mungkin ya Pak ya. Iya penyegaran saya kira perlu. Kalau memang saya sudah menyerah nanti. Sudah menyerah. Tapi jangan Pak, namanya
tugas utama kita memang memberikan pendampingan, pembimbingan, penilaian itu ya tidak ada bahasa menyerah pastinya ya Pak ya. Ya. Heeh. Terus untuk kinerja kepala sekolah, kinerja guru, apa yang Bapak lakukan untuk mengetahui itu? Untuk kinerja kepala sekolah kita berpegang kepada Permendikbud nomor 6/18 ya. Di mana kepala sekolah itu melaksanakan fungsi supervisi, fungsi manajerial dan fungsi pengembangan kewirausahaan. Masing-masing fungsi ini kita nilai menggunakan instrumen yang berbeda atau ada instrumen yang sudah terpadu menjadi satu bisa kita gunakan itu. Dan ada penilaian kinerja yang juga masih berdasarkan kepada surat edaran dari kementerian pada tahun 2010. Jadi ada penilaian kinerja kepala sekolah yang menilai 6 bidang kompetensi, termasuk di sana kepribadian dan sosialnya, yang dimana nilai ini juga akan menjadi bahan pengembangan karir mereka untuk kenaikan pangkat. Nah dari 32 sekolah, kepala sekolah Bapak memiliki peta kompetensi mereka Bapak? Punya Pak. Sekolah mana yang kuat di bidang dalam pelaksanaan supervisi, saya kira ini rata ya di pengembangan di pelaksanaan tugas supervisi dari sekolah 1 sampai sekolah 31 berarti. Yang ketiga-duanya yang saya katakan di awal tadi. Ini rata-rata berkembang sangat baik, mereka punya perencanaan supervisi, mempunyai laporan pelaksanaan, di mana dalam laporan pelaksanaannya itu terdapat pelaksanaan mereka, bagaimana mereka mengevaluasi hasil supervisi, bagaimana mereka menindaklanjuti, dan semua didokumentasikan dengan baik. Itu di dalam peran supervisi. Peran manajerial ada perbedaan-perbedaan, dan di peran kewirausahaan jauh lagi ada margin atau ada perbedaan-perbedaan yang sangat tajam antara sekolah satu dan sekolah yang lainnya. Kalau saya boleh bercerita, di 32 binaan ini ada satu sekolah yang sangat baik dalam pengembangan kewirausahaannya, yang juga terkait dengan manajerialnya. Itu ada SD Negeri 30 Pak, SD Negeri 30 Pangkal Pinang. Jadi saya mengundang Pak Ulin nanti dan kawan-kawan atau sekolah-sekolah di Bangka Belitung yang mau datang, saya mengundang silakan mengunjungi langsung SD Negeri 30, karena saya janjikan Pak Ulin dan kawan-kawan guru juga tidak akan kecewa. Ketika datang SD 30 Pangkal Pinang ini akan terlihat bagaimana pengelolaan lingkungan yang sangat baik. Jadi taman, kebun sekolah itu bukan dikemas untuk dilihat, untuk indah dilihat, tetapi bagaimana taman dan kebun sekolah itu digunakan untuk sumber belajar. Jadi kepala sekolah ini sudah berada pada tahap mengelola bidang-bidang produksi untuk sumber dan media pembelajaran. Saya ngundang Pak, atau bisa kawan-kawan di channel YouTube-nya, silakan klik SD Negeri 30 Pangkal Pinang, akan keluar gambaran-gambaran yang cukup lengkap. Siap, terima kasih undangannya. Posisinya di mana SD 30 Pangkal Pinang ini Pak? Posisinya ada di Kecamatan Girimaya Pak. Kecamatan Girimaya, di sebelahnya ada SMK Negeri 3 Pangkal Pinang, di depannya ada SMP Negeri 8 Pangkal Pinang. Kalau diadu Pak. 3 ini SD 30 tetap menang Pak. Sebangka Belitung bukan barangkali Pak. Saya optimis inilah SD dengan pengelolaan lingkungan terbaik sebangka Belitung. Bahkan bisa masuk top 10-nya di nasional saya kira. Oke, itu kalau kepala sekolah. Jadi kan tadi kepala sekolah kan memiliki perbedaan-perbedaan ya setelah Bapak melakukan evaluasi atau penilaian kinerja yang menjadi bagian tugas pengawas gitu ya. Ada yang baik, ada yang sedang atau mungkin sangat baik dan mungkin ada yang lemah. Polanya seperti apa Bapak untuk memberikan pembinaan secara khusus untuk kepala sekolah ini yang Bapak lakukan? Misalkan untuk kepala sekolah yang sudah baik seperti apa? Untuk yang sangat baik seperti apa, yang sedang atau bahkan mungkin ada yang masih lemah gitu. Polanya bagaimana pembinaannya Pak?
Ya, pembinaan memang di dalam program kita tidak nampak bahwa ada perbedaan-perbedaan pembinaan. Tetapi kita yang sudah punya peta ini akan melakukan pembinaan dengan cara yang berbeda tentunya, walaupun sama-sama FGD misalnya terhadap hasil pengembangan supervisinya misalnya sama-sama FGD, tetapi ada tekanan-tekanan terhadap hal-hal yang perlu kita tingkatkan. Ada perbedaan tetap. Dari lama keberadaan saya di sekolah juga berbeda, Pak. Ketika saya berada di sekolah yang sangat baik, saya tidak perlu waktu yang lama-lama. Tetapi ketika berada pada kepala sekolah dengan level yang lemah tadi atau baik dan sampai dengan baik, ya saya perlu waktu yang lebih lama karena perlu pendekatan-pendekatan yang lebih intensif tentunya. Jadi tergantung lama atau tidaknya. Iya, tergantung ya. Ya. Jadi lama dan tidak itu bisa mencerminkan level kompetensi kepala sekolah, bukan akrab dan tidaknya, bukan. Iya. Oke, baik. Jadi kalau kita lihat tadi ada kompetensi supervisi, ada manajerial, ada kewirausahaan, terus kemudian ada sosial ya Pak ya. Dari keempat kompetensi ini, kalau secara keseluruhan mana Pak yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pak Bambang? Ya, 3 peran Pak ya, 3 peran dan tanggung jawab ya, atau 3 tugas pokok dan fungsi. Jadi di supervisi saya kira sudah clear, sudah sangat baik, hanya tersisa 1 sekolah, kemudian di manajerial sudah baik menuju sangat baik, dan yang perlu pembenahan itu adalah di pengembangan kewirausahaan. Terlihat masih banyak kepala sekolah yang tidak begitu menarik baginya pengembangan kewirausahaan ini karena keterbatasan pemahaman. Tetapi sekarang saya sudah katakan tadi, sudah punya modal 1 sekolah yang sangat baik dalam pengembangan kewirausahaan, bagaimana mengelola. Contohnya mengelola bidang produksinya dengan sangat baik, ini bisa menjadi tempat belajar Pak. Oleh karena itu 2 minggu yang lalu saya sudah mengajak semua kepala sekolah binaan saya untuk berkunjung ke sana, kemudian disusul dengan guru, kebetulan kemarin ada tugas dari LPMP untuk supervisi kepala sekolah dan guru. Ya saya kumpulkan di sana, kemudian sebelum pendampingan saya lakukan, saya perintahkan berkeliling-keliling dulu, atau saya ajak berkeliling-keliling bagaimana melihat pengelolaan lingkungannya. Demikian juga saat melakukan pendampingan supervisi guru. Jadi modal penting ini menjadi tempat belajar bagi guru-guru kepala sekolah yang lain, bagaimana menata lingkungan sehubungan dengan pengembangan kewirausahaannya. Jadi memang benar Pak ya, di Pangkal Pinang sudah ada 1 sekolah yang luar biasa dalam mengedepankan kewirausahaan. Seperti kita pahami di sekolah ya Bapak Ibu, kewirausahaan memang bukan ke arah profit ya, tetapi lebih kepada bagaimana mengoptimalkan sumber daya lingkungan, sumber daya alam untuk menunjang proses pembelajaran yang lebih baik. Ya. Nah, setelah berkunjung, apa rencana Bapak? Mereka tadi Bapak menceritakan sudah mengajak kepala sekolah untuk diskusi lah melihat capaian dari SD 30 Pangkal Pinang terkait kewirausahaannya. Rencana Bapak seperti apa itu? Ya, 32 sekolah ini kan memang sudah punya tim penjamin mutu pengembangan sekolah Pak. Tim penjamin mutu sekolah ini saat mereka bergabung di binaan saya sudah saya arahkan, kita pertama harus membenahi ini. Tim sudah dibenahi, kepala sekolah sudah diberi kesempatan belajar ke SD Negeri 30, dan 2 guru masing-masing sekolah sudah belajar ke sana dan melihat bagaimana pengelolaan lingkungan ini. Dan pada Desember biasanya sekolah binaan saya itu akan melakukan yang namanya workshop EDS Pak. Bagaimana mengevaluasi diri mereka dari sekolah dengan dasar raport mutu. Nah nanti akan lihat sana
capaian-capaian atau perolehan mereka dalam studi banding tadi, katakanlah studi banding ke-30 tadi akan menjadi bahan bagi mereka untuk mengevaluasi mutu sekolah penyelenggarannya, Pak. Kemudian barangkali nanti saya berharap tim ini akan memberikan rekomendasi-rekomendasi tentang bagaimana penganggaran pada Januari 2022. Nah, kalau sudah dianggarkan, mereka akan start pada 2022. Minimal kunjungan ini merubah mindset mereka, Pak. Itu tadi untuk kepala sekolah, Pak Bambang. Kalau untuk gurunya sendiri, Bapak seperti apa? Kinerja guru menurut Pak Bambang setelah 9-10 tahun ini, apa sih sebenarnya yang harus ditingkatkan dari guru-guru kita? Ya. Kinerja guru ini kan lebih pada pembelajaran di kelas. Lebih kepada bagaimana supervisi akademik kepala sekolah itu mendorong guru berkembang lebih baik. Oleh karena itu pada tahun ini ya seiring dengan adanya pandemi COVID ini kita merubah sedikit tahapan supervisi. Biasanya supervisi akademik kepala sekolah itu kami pengawas melakukan pendampingan, kalaupun perlu kami melakukan supervisi kelas itu hanya sampel, tidak lebih dari 1-2 orang. Nah, oleh karena itu bagaimana meningkatkan dampak dari supervisi akademik kepala sekolah. Nah, ternyata diskusi-diskusi saya dengan kawan-kawan kepala sekolah menyatakan perlunya guru melakukan evaluasi diri terhadap ketercapaian RPP mereka dan terhadap ketercapaian pelaksanaan pembelajaran di kelas. Oleh karena itu kami temukan formula sebelum kepala sekolah menelaah RPP guru, maka guru harus lebih dahulu menelaah RPP sendiri. Oleh karena itu saya sebagai pengawas menyiapkan instrumen berupa Google Form, dikirimkan kepada 309 guru itu dan dijawab sehingga petanya terkumpulkan, peta berdasarkan evaluasi diri. Demikian juga dengan pengamatan kepala sekolah di kelas, Pak. Sebelum kepala sekolah melakukan pengamatan di kelas, gurunya kita kirimkan dulu Google Form tentang apa saja harus dilaksanakan di kelas itu. Katakanlah instrumen yang sama, kita pindahkan ke Google Form, kemudian guru mengevaluasi dan mengisi. Nah, 2 hal ini saya kira memang hal yang baru, tetapi sudah membuat peta yang sangat baik. Bagaimana ketercapaian guru dalam penyusunan RPP dan bagaimana ketercapaian guru dalam pelaksanaan pelajaran. Kalau kita langsung terjadi itu lebih pada ini Pak, pada namanya semacam rekayasa. Jadi kadang-kala guru sudah melakukan setelan-setelan perilaku apa yang harus diperbuat anak-anak. Tapi yang dengan cara ini terlihat ada perubahan karena pengakuan masing-masing. Kami berharap sih dengan cara ini ada kemajuan yang lebih berarti lagi. Ya, jadi pertama guru ini mengisi form ya, Iya. untuk mengevaluasi diri mereka sendiri. Misalkan saya lemah di mana dalam menyusun tujuan RPP misalnya. RPP misalkan. Terus kemudian dari Google Form itu Bapak lihat. Iya. Bapak lihat kompetensi dari si guru ini. Misalkan lemah dalam menyusun RPP. Ya, tujuannya misalnya. Ya. Tujuannya kurang. Maka kepada guru ini nanti akan diberi contoh-contoh atau diskusi-diskusi tentang perumusan tujuan prinsip, perumusan tujuan pelajaran begitu. Bapak pernah observasi kelas ke guru? Observasi kelas kita lakukan sampel, Pak. Jadi sampel maksudnya gimana ini? Tidak mungkin kan dengan 39 guru itu saya harus masuk ke kelas. Ya. Apalagi tugas kepala sekolah melaksanakan supervisi itu sudah jelas, kepala sekolah melaksanakan supervisi akademik minimal 2 kali dalam 1 tahun, itu jelas disebutkan dalam gambaran peraturan materinya seperti itu. Saya kalau memang membutuhkan data yang lebih baik atau melihat bagaimana kemajuan guru di kelas, saya melakukan ke kelasnya sampel. Jadi satu sekolah paling 1 orang di kelas rendah dan 1 orang di kelas tinggi. Yang tentunya saya harus memandang data yang sekolah itu sebagai gambaran sekolah secara luas. Jadi sampel saja yang Sampel saja. Bapak
observasi pembelajaran dari guru yang menjadi sekolah bina Pak Bambang. Nah, di saat observasi ini menurut Bapak seperti apa pembelajaran? Karena tidak mungkin tadi ya, tidak mungkin semua akan diobservasi satu persatu dari ratusan guru itu. Dari beberapa sampel ini capaiannya seperti apa, Pak? Atau kelemahan dari guru itu apa? Misal saat ini di masa pandemi ini ada kelemahan dalam penggunaan TIK gitu, atau dalam melakukan proses pembelajaran, atau seperti apa setelah Bapak melakukan observasi? Ya, gambaran umumnya yang menjadi sampel kan tentunya guru yang kita berpandang ke depan, Pak. Guru yang masih lama pembelajarannya, kalau guru yang masih 2 tahun, saya kira akan menjadi data yang kita peroleh akan menjadi tidak berguna nanti. Jadi kita lebih kepada penanganan guru yang masih sangat fresh ya. Jadi dalam kendala IT saya kira tidak ada, mereka menguasai IT. Tetapi kendala yang berulang yang terjadi adalah guru kita ini di kondisi PTM yang setengah ini atau kondisi khusus atau maupun PTM yang sudah normal memang keterburu-buruan, Pak. Jadi masih ada mindset guru mengejar kurikulum. Ini yang menjadi titik lemah. Pada dasarnya guru kita sudah berada pada pembelajaran yang tematik terpadu, bagaimana mereka mengelola pembelajaran dengan mengoptimalkan 5M itu dengan baik, tetapi keterburu-buruan, merasa waktu terlalu lama katakanlah di kesempatan mengamati, sehingga mereka merasa terburu-buru harus mengejar tujuan pelajaran. Ini yang mindset ini yang harus menjadi PR bagi saya tentunya. Bagaimana mereka belajar, mengajar dengan enjoy, sehingga guru siswa juga mendapatkan pelajaran dengan menyenangkan, begitu Pak. Terus ini Pak Bambang, sekolah kan diberi pilihan ya, mereka bisa memakai KD yang lengkap, bisa memakai KD esensial, atau bisa memakai KD yang dikembangkan oleh sekolah sendiri. Di sekolah Bapak lebih banyak kemana ini? Sementara ini kita masih berada pada KD yang esensial ya, yang memang KD yang dikatakan karena mereka memang sudah terlanjur menyusun kurikulum sekolah yang disebut mereka sebagai kurikulum kondisi khusus. Artinya KD-KD yang terus sana memang KD-KD yang esensial saja, yang diberi merah pada edaran-edaran kementerian tentunya ditinggalkan, dioptimalkan ini. Jadi memang Pangkal Pinang sendiri, khususnya di wilayah binaan saya masih menjadikan belajar ini untuk menjamin hak siswa untuk belajar. Jadi kurikulumnya tidak akan tercapai secara penuh. Tetapi kurikulum kondisi khusus insya Allah tercapai penuh. Ya, menggunakan KD esensial. Kalau saya contohkan kelas 1 misalkan, kelas 1 SD itu tatap muka 1 jamnya 30 menit. Saat ini berapa menit kalau di binaan Bapak 1 jamnya? Setengah dari 30 menit ya, walaupun pelaksanaannya guru-guru tidak mau dengan kondisi 15 menit. Guru-guru lebih mengambil 20 menit, bahkan kadang-kadang menuju 25 menit. Itu pun masih disederhanakan dengan muatan pelajaran ya. Jadi guru-guru kita sebenarnya merasa tidak nyaman dengan kondisi setengah itu. Oleh karena itu saya memberi kebebasan Pak. Selagi pelaksanaannya memenuhi protokol kesehatan, saya kira tidak masalah. Saya tidak mengekang guru dengan aturan. Ya memang apalagi kondisi COVID yang sudah melandai di Kota Pangkal Pinang, saya kira memang guru memang sudah diberi hak untuk berkreasi kembali dengan baik di dalam kelas. PTM terbatas pasti saat ini hampir semua ya kabupaten di kita di Bangka Belitung ini masih menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas dengan pilihan-pilihan yang tadi sudah kita bahas gitu. Misalkan terkait waktunya
1 jam itu berapa menit, kemudian menggunakan KD yang esensialkah ataukah dikembangkan sendiri ataupun KD yang lengkap. Kalau terbatas ini Pak Bambang, capaian anak-anak kalau selama ini seperti apa? Capaiannya memang beragam ya, keluhan-keluhan di guru kita pada pengetahuan ya terlihat nilai anak itu sangat baik ketika PJJ kemarin, begitu kita melakukan PTM terbatas ini, saya contohkan karena bicara kelas 1, masih ada 1 orang 2 orang kelas 1 yang belum sampai dengan dekat berakhirnya semester pertama ini masih belum bisa membaca, dan yang terlebih lagi di sikapnya masih merasa capek ketika harus menulis, merasa ingin istirahat sendiri ketika sudah selesai. Itu yang keluhan guru yang terjadi. Artinya capaian pengetahuan barangkali bisa saja tercapai, tapi capaian keterampilan dan karakter sikapnya ini memang agak tertinggal. Ini untuk semua ya, semua gambaran di Gambaran di Pangkal. wilayah binaan saya seperti itu ya. Kalau sekolah lain, Sekolah lain saya kira kalau keluhan di rumah itu kebetulan saya di rumah kan kebetulan orang rumahnya SD wilayah lain. Saya kira sebagai guru kelas 1 keluhannya sama. Tercapai di ranah pengetahuan tetapi ranah keterampilan dan sikap seperti keluhan-keluhan tadi bukan hanya guru binaan saya mengatakan. Istri saya di rumah juga mengatakan seperti itu. Sebagai guru kelas 1 mengatakan bahwa ada anak yang merasa capek kita harus menulis, merasa ingin cepat istirahat sebelum jamnya dan seterusnya. ya walaupun memang terbatas ya Pak, tetapi pendidikan harus tetap berjalan seoptimal mungkin kita memberikan pelayanan kepada anak-anak dengan karakteristik yang berbeda-beda. Ya. Ya, tidak kita pungkiri ya, ada yang mengatakan ketertinggalan pemahaman ini karena COVID memang luar biasa. Pak Bambang ini pengawas seperti apa? Saya pengawas biasa-biasa saja ya. Pengawas biasa saja yang di awal tahun menyusun program, di akhir tahun melaporkan dalam bentuk laporan, kemudian keseharian saya bergaul dengan guru dengan gaya biasa-biasa saja, karena saya memang berangkat dari guru dan saya terlalu lama menjadi guru. Jadi semua guru menurut saya memandang saya adalah sebagai orang tua yang menjadi mitra mereka untuk berkembang. Walaupun ada 1-2 orang guru yang merasa tidak nyaman barangkali ketika harus berbicara dengan saya. Itu persen saya kira ya. Tapi secara umum, gambaran umum saya kira guru mengenal saya dengan baik. Jadi memahami dengan sangat baik ketika saya katakan apa yang saya katakan itu mereka akan mencari literasi-literasi karena itu mau saya arahkan ke sana. Yang saya sampaikan, lihat lagi literasinya benar atau tidak. Kalau benar, mari kita kembangkan bersama. Pak Bambang sampai sekarang sudah berapa tahun masa kerjanya? Masa kerja sebagai pengawas 10 tahun. Kalau pengajar semua ada 33 tahun ya. Saya 17 tahun menjadi guru, 7 tahun lebih menjadi kepala sekolah, dan 9 tahun menuju 10 tahun menjadi pengawas. Jadi sudah cukup mapan dalam pengalaman di dunia pendidikan. Capaian-capaian yang Bapak dapat selama lebih dari 30 tahun ini apa Pak? Kalau boleh tahu dari guru, kepala sekolah, dan pengawas. Atau selain menjadi pengawas, Bapak aktif di organisasi lain? Ya, sebagai guru saya ditunjang dengan keanggotaan saya sebagai seorang pramuka ya. Jadi saya menjadi guru di tahun 1988, saat itu saya sudah berkecimpung di pramukaan, menjadi andalan kuartir ranting. Kemudian berkembang terus, puncaknya saya menjadi sekretaris di kuartir cabang selama 10 tahun, wakil sekretaris selama 5 tahun. Jadi modal ini membuat guru-guru kenal dengan saya, sehingga
ketika saya masuk ke sekolah sebagai pengawas, sudah sangat familiar di mata mereka, dan apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan selama sekian tahun itu menjadi rekam jejak bagi mereka, bagi saya, dan menjadi rekam jejak bagi mereka untuk mempelajari apa yang harus saya lakukan. Mereka sebagai guru mengatakan seperti itu. Jadi mereka melihat rekam jejak ini, setidaknya yang tadi tidak ingin pramuka, barangkali ingin jadi pramuka seperti itu. Jadi aktif di Pramuka. Pramuka ya. Ada yang lain, Pak Bambang? Menjadi saat jadi kepala sekolah, saya sekretaris kelompok kerja kepala sekolah, dan jadi pengawas saya kebetulan ketua asosiasi pengawas sekolah Indonesia Kota Pangkal Pinang. Kalau prestasi apa? Ya, prestasi sebenarnya prestasi ini kebetulan barangkali ya. Prestasi di tahun 2000 saya pernah menjadi guru teladan, walaupun tidak begitu diteladani ya, karena memang di ujung-ujung di ujung-ujung kita bergabung dengan Sumatera Selatan, atau di awal berdirinya Provinsi Kepulauan Belitung. Saya kebetulan dinobatkan sebagai guru teladan tahun 2000, kemudian pada tahun 2009 saya pernah dinobatkan sebagai kepala sekolah berprestasi di Kota Pangkal Pinang, kepala sekolah dasar, kemudian maju ke LPMP tingkat provinsi. Pada itu saya dinyatakan pernah diskualifikasi karena kekurangan masa kerja. Kemudian 2011 saya mengulang lagi. Saya sesungguhnya petarung sejati yang menjadi modal bagi saya untuk mengembangkan kawan-kawan guru motivasi. 2011 saya bertarung lagi, dan alhamdulillah dinobatkan sebagai kepala sekolah berprestasi tingkat provinsi, dan menjadi peserta di tingkat nasional. Dari sana barangkali dari rangkaian prestasi itu sebenarnya ketika menjadi kepala sekolah prestasi saya itu bukan prestasi saya. Itu prestasi SD Negeri 15 yang saya pimpin. Saya kebetulan sebagai kepala sekolah. Jadi dengan nama baik 15 Pangkal Pinang, saya tidak ada orang lain barangkali ya, dinyatakan sebagai terbaik satu di Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian saya mendapat kesempatan berkunjung ke luar negeri oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Mendiknas saat itu. Bapak tadi menyebutkan tidak sengaja ataupun saya pikir tidak ada ya Pak Bambang yang tiba-tiba tidak sengaja ataupun tiba-tiba datang ataupun tidak tanpa perjuangan yang luar biasa terkait masalah misalkan tadi guru berprestasi, kepala sekolah berprestasi, pasti itu kinerja yang dari awal sampai waktu itu diperjuangkan oleh Pak Bambang. Nah, untuk pesan untuk guru dan kepala sekolah, apa yang ingin Bapak sampaikan untuk penerus Bapak lah nanti kalau seandainya berkesempatan guru menjadi kepala sekolah ataupun kepala sekolah menjadi pengawas sekolah, dan yang ingin Bapak sampaikan apa? Iya, kepada guru saya ingin berpesan bahwa guru ini harus serba tahu. Guru harus memahami banyak hal, bukan hanya memahami pembelajaran di kelas. Apalagi sekarang sudah jelas tadi guru harus memahami bimbingan dan konseling juga. Guru kelas itu artinya sangat kompleks pekerjaan guru, dan kita enjoy saja melaksanakan, bahwa guru itu harus menjamin mutu gurunya dengan cara menyusun perencanaan pelajaran, dengan mengevaluasi diri, dengan melakukan refleksi, dengan melakukan pengembangan ke profesi berkelanjutan, dengan mengembangkan strategi pembelajaran, sehingga mutu guru ini jadi. Dengan guru yang sudah bermutu, dia akan melakukan pembelajaran yang sangat baik dan baik, sehingga mutu lulusan dapat dicapai dengan baik. Jadi tidak ada kata lain, guru harus menjamin mutunya sendiri. Setelah bermutu baru merencanakan pembelajaran dengan baik dan melaksanakannya dengan baik, dengan sangat baik malah, agar tugasnya untuk mencapai mutu lulusan tercapai. Sedangkan kepada kepala sekolah sudah jelas,
Kepala sekolah melakukan tugas pokok yang utama sekarang sebagai pelaksana supervisi, sebagai pelaksana manajerial, dan sebagai pengembang kewirausahaan. Mari kita terima tugas ini dengan baik. Di kelas, di sekolah itu, kawan-kawan kepala sekolah itu hanya seorang ibu atau bapak kepala sekolah saja yang menerima tugas sebagai kepala sekolah. Artinya kehadiran kita di sekolah itu ada SK-nya. Jadi PD lah, percaya diri. Setelah percaya diri, ya pahami kemampuan kompetensi supervisi itu, pahami kompetensi manajerial itu, dan pahami kompetensi pengembangan kewirausahaan, lalu laksanakan. Ketika ibu bapak terdapat masalah-masalah yang dihadapi, silakan berkomunikasi dengan kami pengawas. Ada Bu Endang Kusriani, ada Pak Ismet, dan ada saya di SD Pangkal Pinang. Gitu Pak. Ada 3 pengawas ya? Iya, masih 3 pengawas. Ya, jadi Pak Bambang luar biasa ya. Setelah 30 tahun masa kerja, kemudian menjadi pengawas hampir 10 tahun. Ya. Apa yang belum Bapak capai selama ini kalau menurut Bapak? Baik secara pribadi atau mungkin dalam pendidikan, apa yang Bapak rasakan? Ya, yang jelas saya belum menjadi pengawas terbaik. Sehingga kepala sekolah yang saya bina masih ada kepala sekolah yang belum berkembang menjadi kepala sekolah terbaik. Dan saya bukan pengawas terbaik atau belum menjadi pengawas terbaik karena sampai sekarang ini masih ada guru saya yang berada pada level cukup, pada level baik saja, dan hanya berapa yang baik sekali. Hanya 1 orang di wilayah binaan saya sekarang ini yang maju sebagai guru penggerak. Saya kira ini indikator bahwa saya belum menjadi kepala sekolah, menjadi pengawas terbaik. Tetapi sesungguhnya kawan-kawan guru, kawan-kawan kepala sekolah wilayah saya ini sudah menjadi yang baik. Cuma bagaimana mereka bergerak menjadi yang terbaik. Terima kasih. Setidaknya Pak Bambang masih ada PR ya. Ya. Masih ada PR ke depannya untuk membawa pendidikan terutama sekolah dasar ke arah yang lebih baik dari sekarang. Ya khususnya untuk Kota Pangkal Pinang dan nanti juga untuk kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terakhir Pak Bambang, boleh ingin disampaikan pesan untuk kawan-kawan? Ya, saya pertama ingin menyampaikan sebuah ambisi ya. Saya sebenarnya ambisi menjadi pengawas dan ambisi melihat kepala sekolah yang kuat. Sehingga kami di Pangkal Pinang itu pengawas itu punya yang namanya moto ya. Kami sepakat pengawas di Kota Pangkal Pinang khusus jenjang SD ada moto kami bahwa pengawas semangat, kepala sekolah kuat, guru hebat, sekolah manfaat sehingga siswa bermartabat. Ini yang belum bisa kami capai. Oleh karena itu penerus saya nanti tidak berapa lama lagi kami akan turun dari kursi pengawas karena puna bakti, dan kawan-kawan calon pengawas sudah kita siapkan sangat banyak dan mempunyai kompetensi yang sangat baik. Insya Allah mereka akan bisa meneruskan ini, perjuangan ini, sehingga akan tercapailah kepala sekolah yang kuat, akan terwujudlah kepala sekolah yang kuat berdiri di atas kaki sendiri, melaksanakan kompetensinya tentunya, dan kemudian lahir guru yang hebat, lahir sekolah yang bermanfaat sehingga siswa nanti akan bermartabat. Itu yang menjadi PR utama dan menjadi angan-angan untuk dicapai. Ya baik, terima kasih Pak Bambang Birkuata. Sama-sama. Kalau boleh saya ulangi, pengawas semangat, kepala sekolah kuat, guru hebat. Ya. Baik, sekolah manfaat, siswa bermartabat. Sekolah bermanfaat, siswa bermartabat. Itu tadi Bapak Ibu Sobat LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kita telah bincang-bincang ya dengan Bapak Bambang Birkuata, pengawas sekolah di Kota Pangkal Pinang jenjang sekolah dasar. Terima kasih, tetap bersama Podcast Bahana LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.